Gak apa-apa, gak apa-apa, gak Oh, apa-apa. dua, tiga. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Google kelas 8A ingin mempresentasikan tentang berpikir komputasional. Sebelum itu, mari melakukan perkenalan ke kelompok kita. Ada Zaini, Arfa, Niquel, Andra, Sebi. Apa itu computational thinking? Computational thinking atau berpikir komputasional adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya disebut berpikir komputasi. Prinsip pemikiran komputasional. Dekomposisi adalah pemecahan masalah dengan cara memecahkan masalah yang kompleks dan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya adalah apa penyebab bunyi bising, bagaimana dari sepeda motor yang bergerak dan menjadi sumber bunyi, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi. Perancangan algoritma adalah kemampuan untuk menyusun langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Abstraksi. Abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah teknik memecahkan masalah dengan cara mencari kesamaan dari permasalahan tersebut. Karakteristik berpikir komputasi adalah merumuskan masalah dengan menguraikan masalah tersebut ke segmen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Strategi ini memungkinkan untuk mengubah masalah yang kompleks menjadi beberapa langkah yang lebih mudah dilaksanakan. Mampu memberikan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau stimulasi. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi, langkah atau cara, dan sumber daya yang efisien dan efektif. Karakteristik berpikir komputasional adalah identifikasi, analisis, dan implementasi. Cara melakukan identifikasi adalah pendefinisian masalah dengan jelas. Pendefinisian secara objektif. Apa yang ingin dicapai, ingin diketahui, dan jangan memandang masalah hanya dari satu sisi. Kumpulkan informasi secara sistematik. Pendefinisian masalah dan tujuan dibarengi oleh banyak fakta yang didapatkan tentang masalah yang akan membantu penyelesaian masalah. Analisis. Cara menganalisis masalah di antara lain analisis informasi, generalisasi, kemungkinan solusi, evaluasi solusi dan pilih, implementasi solusi, dan cara mengimplementasikan solusi yang kita pilih antara lain. 1. Implementasi dari solusi. 2. Review dan evaluasi hasil keluaran. 3. Atur ulang jika dibutuhkan. Implementasi pertanyaan. Bagaimanakah membuat brownies lezat sebanyak 100 box dengan efektif dan efisien? Solusinya adalah decomposition, kemampuan memecah data, proses, atau masalah menjadi bagian-bagian yang kecil atau bagian tugas yang mudah dikelola. Pattern recognition, kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Abstraksi, melakukan generalisasi dengan dan mengidentifikasikan prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan
keteraturan tersebut. Algorithm design mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya, langkah dan tahapan membuat kue brownies yang paling efektif dan efisien, sesuai dengan pola dan abstraksi sebelumnya hingga tahap packing. Diurutkan secara lengkap, terukur, dan kreatif. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, Pak.